Media kita saat ini diramaikan tentang pemberitaan Bjorka, seorang hacker yang mengklaim bisa melakukan peretasan atau hack atas data-data kita, termasuk data-data pejabat tinggi negara seperti presiden, para menteri, gubernur, terutama kita masyarakat luas. Bahkan Bjorka ini katanya sudah melakukan jual beli atas data yang dihacknya ke masyarakat luas. Saya hanya berpikir, kalau benar kasus Bjorka ini benar, maka hal ini sudah cukup membuktikan bahwa pertama, sistem perlindungan data di negara kita ini masih lemah. Apalagi kalau misalnya data yang dihack oleh si hacker tersebut itu berasal dari data-data yang bersumber dari administrasi kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil, atau data aplikasi Peduli Lindungi dan data-data dari pemerintah yang kemudian dijebol oleh hacker. Bisa-bisa dicap bahwa negara telah gagal untuk melindungi data-data dari warga negaranya. Belum lagi kita membahas tentang persoalan adanya jual beli data yang bisa saja bersumber dari data perbankan atau data-data dari provider telekomunikasi dan data-data lainnya. Dan bukan rahasia umum bahwa data-data tersebut sudah diperjualbelikan di masyarakat luas. Kedua, sebaiknya pemerintah kita perlu membuat sebuah sistem perlindungan atas data dan informasi yang kita miliki. Jangan hanya seperti mobil pemadam kebakaran. Kalau ada permasalahan, baru kemudian sibuk mondar-mandir ke sana kemari. Apalagi kalau cyber kita saat ini, jangan hanya terkesan Kementerian Informasi dan Teknologi itu hanya berfungsi untuk melakukan pemblokiran atas data-data atau situs-situs website porno, atau situs judi online, atau situs-situs lainnya. Atau katakanlah, jangan sampai terkesan bahwa cyber kita itu hanya berfungsi untuk menampung atau mencari-cari yang terkesan apabila terjadi pencemaran nama baik, terutama kepada pejabat atau lembaga tinggi negara, maka pihak kepolisian kemudian dapat mengusut tuntas dan bahkan melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pencemaran nama baik. Jadi, tidak cukup hanya dengan membebankan perlindungan data kepada pihak kepolisian. Perlu diperhitungkan dengan meng-hire hacker-hacker yang baik untuk menjaga sistem perlindungan data atau informasi yang kita miliki. Tidak salah juga kita kalau belajar misalnya dari film-film Marvel yang kemudian mengumpulkan hacker-hacker atau ahli-ahli IT yang berbakat. Lalu kemudian dengan mengumpulkan para hacker atau ahli-ahli IT berbakat tersebut, kemudian kita membuat sebuah tim anti-hack atau tim yang dapat melakukan perlindungan atas data-data informasi yang kita miliki, atau termasuk untuk data-data yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara. Karena saya percaya tidak semua hacker itu mempunyai niatan atau etikat jahat untuk melakukan tindak pidana atau kriminal. Bisa saja Bjorka ini merupakan cerminan bahwa para IT atau para hacker-hacker tersebut sedang mencari perhatian agar pemerintah lebih aware atau lebih berhati-hati untuk sistem perlindungan yang ada di negara kita. Ingat, negara kita tidak kekurangan orang pintar dan cerdas. Hanya saja terkadang mereka-mereka ini tidak diberikan tempat atau kesempatan untuk menyalurkan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Bahkan bakat atau kemampuan yang mereka miliki ini bisa berguna buat perlindungan negara kita. Dari kasus Bjorka ini bisa diambil pelajaran, tidak selamanya segala sesuatunya dilakukan dengan pendekatan hukum. Apalagi kalau misalnya kemudian pihak kepolisian melakukan salah tangkap. Coba kasih pendekatan lain, misalnya kalau tidak kooperatif, baru kemudian pihak kepolisian atau pihak para penegak hukum melakukan penegakan atau penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapannya kemudian di kemudian hari itu kejadian serupa tidak terulang kembali dan kita mempunyai sebuah sistem perlindungan yang kuat dan tidak dapat mengancam sebuah keamanan negara yang dapat mengganggu stabilitas negara Republik Indonesia. Salam dari saya.